Baik, saudara Alun dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kontroversi yang banyak terjadi di sini, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan petani-petani biasa di sini. Pupuk jadat punya tanaman kemudian hae dibudah, hae dibelut dan gara-gara pupuk mungkin tanaman pun akan dilup dalam tanah. Nah, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa pentingnya pupuk yang sedemikian rupa jika nanti dengan pupuk tersebut tanaman bukannya baik, malah yang terjadi tanaman mengalami banyak kendala-kendala, mengalami stuck pertumbuhan yang luar biasa. Nah, ini adalah salah satu kontroversi atau perbedaan pendapat yang sering terjadi di kalangan sini. Terutama perbedaan pendapat itu terjadi mungkin karena kekurangan atau minimnya pengetahuan tentang kebutuhan pemupukan untuk tanaman. Namun di sini kita bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk merasa lebih pintar dari yang lainnya. Namun dari aktivitas kita hari ini, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita untuk lebih terbuka. Nah, pupuk itu merupakan bahagian terpenting daripada kehidupan tanaman. Apapun itu tanaman yang kita tanami, cabai ataupun tanaman yang lainnya, pupuk merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan. Namun seringkali pupuk-pupuk yang kita berikan itu terkadang tidak bisa menjadi sumber dari kehidupan tanaman. Kenapa? Karena mungkin tanah yang kita miliki itu adalah tanah yang tidak sehat atau tanah yang kurang bersahabat. Sehingga oleh karena faktor tanah yang kurang sehat, kemudian kita tambahkan dengan pupuknya, maka si pupuk tersebut tidak akan bisa melebur, kemudian juga tidak akan bisa diserap oleh tanaman nantinya. Nah, dari sinilah kemudian lahirlah pernyataan bahwa dengan semakin kita memberikan pupuk, tanaman kita semakin sulit berkembang. Padahal bukan pupuknya yang salah, melainkan media di mana pupuk itu berada tidak sehat. Sehingga pupuk itu tidak dilebur dan tidak bisa disebar dan diserap oleh tanaman. Maka saudara Alun, sebelum pemberian pupuk dasar ini kita berikan, tentunya beberapa tahapan-tahapan perbaikan tanah ini sudah kita kerjakan. Beberapa perlakuan yang menyangkut dengan penyegaran, recovery, dan proses pemulihan kejenuhan tanah sudah kita berikan. Nah, beberapa penyebab yang dapat menyebabkan kerusakan tanah itu antara lain adalah residu daripada pestisida kimia, residu daripada pupuk kimia yang belum terurai. Residu-residu inilah yang kemudian mengendap di tanah kita, yang kemudian bertahan di tanah kita, yang kemudian menyebabkan tanah kita menjadi tidak sehat dan tidak subur. Oleh karenanya sebelum semua dikerjakan sesuai seperti yang terbaca oleh pikiran kita, sebaiknya tanah-tanah ini perlu kita lakukan penyegaran terlebih dahulu, barulah kemudian pupuknya diberikan. Dan tentunya semua tahapan itu sudah kami kerjakan dan hari ini langsung kita masuk ke tahapan pemberian pupuk dasarnya. Maka pupuk pertama yang kami pergunakan itu adalah pupuk magnesium brucit yang di sini berfungsi sebagai pupuk organik. Kenapa kami tetap mempergunakan pupuk organik pada setiap kesempatan? Nah, salah satu cara untuk terus bisa memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah adalah dengan mengembalikan organik sebanyak-banyaknya ke tanah kita. Maka pemberian pupuk magnesium yang merupakan pupuk yang berfungsi untuk pembenah tanah ini menurut kami adalah salah satu unsur yang selalu menjadi bahagian yang tidak bisa terpisahkan dari setiap pemberian nutrisi untuk tanaman kita. Nah, berbicara dengan jumlah penggunaan daripada magnesium ini, tentunya ini tidak ada rekomendasi pasti dan kami selalu menggunakannya dengan pilihan yang berbeda-beda. Untuk kesempatan hari ini, pemberiannya ini kami berikan lebih kurang 25 kg untuk luas atau untuk
jumlah populasi tanaman yang akan kami tanami itu lebih kurang 1000 lubang tanam. Kami menggunakan 25 kg magnesium. Semoga pemberian magnesium ini semakin bisa memperbaiki sifat tanah, semakin bisa memperbaiki pH tanah kita. Kemudian pemberian pupuk selanjutnya tentunya adalah dari unsur hara makronya, dan di sini tentunya adalah pemberian pupuk NPK. NPK yang kita pilih adalah NPK Posca, NPK subsidi. Dengan jumlah pemberian ini untuk 1000 lubang tanam kita berikan sekitar 20 kg saja. Kemudian kita tambahkan dengan pupuk TSP sekitar 15 kg untuk populasi 1000 lubang tanam, dan jika nanti populasinya mungkin lebih daripada 1000 lubang tanam, ini disesuaikan saja. Kemudian selanjutnya kita berikan pupuk KCL makro juga, jumlahnya ini sekitar 5 kg saja untuk populasi 1000 lubang tanam, dan yang kita berikan ini lebih kurang 10 kg karena tanaman yang akan kita tanami nanti atau cabai yang akan kita tanami nanti ini lebih kurang sekitar 2000 lubang. Nah, kemudian ini yang menjadi penting tidak penting bagi kami, dan ini perlu juga perdebatannya, yaitu penggunaan pupuk ZA. Nah, ZA yang kami berikan ini keseluruhannya sekitar 6 kg, atau untuk 1000 lubang tanam ini hanya kami berikan sekitar 3 kg saja. Nah, ini yang perlu masukan luar biasa dari sahabat semuanya. Ini yang perlu beberapa argumentasi keterangan lebih lanjut mengenai dengan kebutuhan pupuk amonium sulfat untuk pupuk dasar tanaman cabai. Silakan sedulur berikan pendapatnya, silakan berikan pandangan masing-masing mengenai amonium sulfat ini. Kemudian selanjutnya ini yang tak kalah penting menurut kami, dan ini bukan pupuk, ini adalah pestisida, dan ini adalah insektisida karbofuran. Nah, karbofuran ini kami berikan dengan jumlah total 2 kg, atau untuk 1000 lubang tanam ini kami berikan sekitar 1 kg saja. Nah, karbofuran ini kami harapkan dapat mengusir hama-hama yang ada di tanah kita, sehingga nanti pada saat proses pindah tanam tanaman cabai kita terbebas daripada gangguan-gangguan hama semisal orong-orongan, ulat tanah, ataupun hal lainnya, hama lainnya yang ada di tanah kita. Serta kehadiran daripada karbofuran dapat juga memberikan efek untuk mencegah dan menghindari serangan tungau nantinya. Nah, ini adalah kombinasi daripada pemupukan dasar yang kami berikan untuk tanaman cabai kami. Dan sampai di sini sekali lagi kami ulangi bahwa ini mendapatkan banyak perdebatan di sini. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, karena dikerjakan pun tidak akan memberikan manfaat apapun, dan ditinggalkan pun tidak akan memberikan efek kerugian apapun. Ini adalah pendapat yang umumnya terjadi di sini. Namun sekali lagi, pendapat-pendapat itu sebenarnya jika kita kaji lebih dalam, mungkin ada kekurangan atau minusnya pemahaman kita tentang beberapa hal lain seperti kami sebutkan tadi. Dan sekali lagi, pernyataan kami ini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk merendahkan, bukan bermaksud untuk agar kami terlihat lebih pintar. Tapi ini adalah sebuah pernyataan yang kami keluarkan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang kami miliki. Jika ini bisa diterima, alhamdulillah. Jika memang ini tidak bisa diterima, abaikan saja. Kritik kami, bully kami tidak jadi masalah. Dan di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.